Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Elia, adakah pertama ini kiat-kiat kamu untuk menyampaikan pemberitaan Injil, ya, menanggapi iman Kristen yang disalahgunakan, yang disalahartikan? Kiat-kiat apa yang kamu jalankan? Kemudian apa sih hambatan yang paling menonjol ketika kamu mungkin di komalmu atau di YouTube kamu memberitakan Injil kebenaran? Karena biar bagaimana secara psikis orang-orang akan menganggap, ini anak kecil ini baru 19 tahun tapi kok sudah sedemikian luar biasa. Banyak yang mendukung, pasti banyak juga yang aneh-aneh, ya. Itu kasih tahu ya dia. Nah, apa sih kiat-kiat kamu untuk menghadapi ini, dan kendala apa saja yang kamu hadapi di dalam memberitakan Injil kebenaran ini? Silakan Elia. Kiat-kiat itu sebenarnya tidak ada ya kalau dari saya secara metode, tapi ya, jadi memang diperlukan orang-orang yang belajar benar, yang tahu persis, yang menguasai, dan yang punya hikmah kayak Eli gini ya. Eli luar biasa sekali ya, masih muda sekali ya, yang menjadi tipe dari ciri khas dari Elia ini. Dia lembut sekali ya. Nah, ini menarik perhatian banyak orang ya. Seharusnya inilah kita semua seperti ini ya. Beda banget dengan saya ya. Orang-orang sampai sebel dengar suara saya karena suara saya menggelegar ya, tetapi iya, masing-masing kita punya. Bu Uti ini penyerang, kita juga striker sekaligus penyerang soalnya. Lanjut. Iya, memang awalnya dulu saya juga seperti Elia ini ya, ingin mewartakan firman Tuhan aja. Memang kalau kita bicara tentang Alkitab aja, memang itu pun ya, kalau itu kena jawabannya itu bagus banget, itu orang udah kelojotan gitu kan. Orang-orang udah kelojotan, apalagi gitu kan kalau kita bicara tentang mereka gitu kan. Nah, tapi masalahnya waktu itu saya suka sekali bicara Alkitab, tapi ternyata ya dampak psikologisnya. Nah, itu ya, dampak psikologisnya dari kita yang hanya mau bicara Alkitab itu saya rasakan sendiri. Akhirnya sepertinya kita ini hanyalah orang yang membela diri gitu. Ya, hanyalah seperti orang yang membela diri, sama sekali di sebelah sana tidak ada kesalahan dan mereka menyerang kita dan kita hanya defender ya, orang yang hanya bertahan. Nah, status orang yang bertahan itu ya kita tahu ya, bahwa orang yang bertahan itu menerangkan terus. Akhirnya mereka punya pola. Tuh, lihat, kesalahan hanya ada di tempat Anda, kata mereka gitu kan. Kami ini sempurna, kami tidak pernah salah, ya kan? Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi mereka lebih suka, makin suka, para polemikus itu makin suka. Nah, saya belajar dari situ. Akhirnya saya beli itu buku-bukunya, segala hadis, segala saya pelajari juga. Saya nggak mau. Akhirnya ya 50-50 lah. Kapan kita harus menyerang, kapan kita harus buka mata mereka ya tentang kepedeannya itu ya. Ya, kepedean mereka itu kita juga harus buka gitu. Ya, tetapi ini dari pengalaman saya ya. Kalau Elia kan punya bagaimana dia panggilannya ya, terserah ya. Tetapi yang saya lihat juga ya, ketika kita buka Alkitab pun kita menjawab dengan benar, mereka udah kepanasan gitu. Ya, apalagi kita udah balikkan ke tempatnya mereka, tambah kelojotan gitu. Ya, itulah pengalaman ya. Tetapi semuanya itu nggak ada artinya ketika satupun jiwa belum ada yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, itu dia. Itu pesan saya ya, karena target kita itu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan ini sulit ya, dan ini sulit untuk mendapatkannya. Kita hanya minta. Kita duduk tunduk minta sama Tuhan supaya dia kasih, dia buka selubung orang-orang yang mendengar ini. Seperti Adit ini, kita doakan dia benar-benar biar dia percaya Tuhan Yesus juga satu kali gelap gitu. Amin. Karena kita memang mengerjakan perintah Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri sekali lagi dialah yang empunya tuayan itu ya.
Itulah teman-teman Baik. ya. Saya Amin. dengerin ya, luar biasa Elia, luar biasa. Amin. Anak saya sampai bilang gini, nih, mami, itu ada loh nih, ada satu cewek nih, aku suka sekali nih. Ini dia. Bukan cewek, cowok. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi tuh, Bro Elia. Dikonfirmasi, orang salah sangka sama ini. Dia itu cewek, aku cowok sini, aku suka nih. Dia suka dengerin aja, aku juga, iya aku juga suka lu, aku suka. Iya, luar biasa ya begitu sih ya Elia ya. Amin. Amin. Ya kita doakan Terima supaya kasih Bu Uti, sehat selalu. ya, sehat selalu ya. Kita akan doakan nanti Bu Tia sehat selalu, tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan pasti memberkati ibu dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kebetulan di sini ada seseorang yang mau bicara sama Elia. Seseorang ini mungkin ya sudah sangat-sangat ini ya, sangat dikenal sekali ini. Namanya Pak Bernard ya. Pak Bernard ini mau bicara dengan Elia. Silakan Pak Bernard. Pak Bernard. Gimana nak? Bapakku ternyata. Halo, shalom Papa. Oh, ini bapaknya Elia. Baru tahu saya. Wah, kita anaknya dekat. kok anaknya kecil, bapaknya gede. Oke, lanjut. Diambil Pak Bombong, bapaknya. Ini bapaknya nggak ini masa makanan anak dimakan sendiri. Lanjut. Haleluya. Silakan. Ya, gimana? Lagi rame-rame kah? Iya, lagi bincang-bincang santai dengan Elia Myron, dengan ya saudara-saudara kita yang ada, ingin tahu bagaimana sih kiat-kiat dan apa yang dijalankan Elia, karena sekarang ini ya terus terang ya luar biasa Elia ya, jadi pusat perhatian ya, baik kawan maupun lawan. Haleluya. Ya gitu Pak Bernard ya. Pak Bernard tidur terus sih, orang udah ngomong baru bangun. Enggak. Oh gitu. Kan turun ke sana kemari di lapangan Oh, aku gitu. di TikTok. Oh mantap. Saya belum ke TikTok sih, aduh belum bisa. Nanti kalau sudah Aduh. saya akan ke Elia. Kalau ke TikTok harus bahasanya mirip Elia, harus orang galak dari lembut. Saya nggak galak-galak amat. saya udah 3 di band. Ya, di Soalnya sini tahun itu panas. iya, di sini ada yang ngira, soalnya aku kira cewek Kak Elia. Ya sekali lagi ya disampaikan ya. Waduh, ini mesti diklarifikasi juga nih Elia nih. Iya bro, biar orang salah sangka bro. Sama Oh, salah sangka. ini Sebenarnya banyak juga yang awal-awal salah sangka. Nih saya bingung, ini cowok cewek ya kan gitu. Pak, Lenderian udah mau kirim surat itu Pak Lenderian. coba Elia sendiri yang sampaikan ya. Bagaimana? Ada yang salah sangka soalnya nih ya. Ya, saya selalu kalau di live saya kemarin bahkan di podcast Dr. Richard saya bilang saya ini cowok bukan cewek. Tapi kan orang kan tidak pernah mendengar itu, atau mungkin ya tidak berkesempatan mendengarkan ya. Jadi mungkin the first impression yang mereka dengarkan dari suara memang ya suara saya memang seperti ini dari pabriknya. Jadi ya. Amin. Ya. Jadi saya tegaskan dengan jelas malam ini, Elia adalah cowok karena Nabi Elia Itu bukan laki-laki. Nabiah. Bukan Nabiah, bukan Nabiah, Nabi Elia. Makanya dia mengambil nama Elia karena Iya. dialah Anak yang saya memberantas. Saya juga kira dia cewek, tapi dia perhatiin, oh bukan nih, dia laki-laki nih. Itu aku lihat yang di itu nih, yang di podcastnya dia sama dokter Richard itu nih. Oh gitu. Saya lihat, iya kok perempuan namanya Elia gitu. Nggak apa-apa. Dia memang sudah dari sananya. Karena sudah dari sananya Tuhan memberikan itulah yang terima. Makanya saya katakan be yourself, jadilah dirimu sendiri. Sekali lagi, Elia adalah Nabi Elia, cowok bukan Nabiah. Jadi Nabi Elia inilah yang membunuh 450 Nabi Baal. Mudah-mudahan nambah 1 jadi 451 Nabi Baal. Haleluya. Ya, oke, haleluya. Baik. Ya, ada kita ke korban hoax. Silakan korban hoax. Terima kasih Pak Lidara. Shalom Silakan. Elia, apa kabar? Shalom. Ya. Kedengaran ya? Elia kedengaran ya suaranya ya? Ada Pak korban. Ya, silakan. Iya, oke, thank you. Tadi mau membahas sedikit saja. Tadi Elia mau bicara tentang metode penyampaian. Menurut saya sudah cukup baik Elia. Nggak perlu direndah-rendahkan lagi. Itu jebakan setan. Saya pernah berada di situ juga. Haleluya. Yang paling penting itu nggak usah pakai istilah yang terlalu tinggi gitu aja. Itu cukup. Apa yang kamu lakukan sekarang cukup baik. Historical Christ itu penting sekali. Historical faith itu penting sekali zaman sekarang. Saya sejaman sama
mungkin lebih tua dikit kali ya untuk apologetik gitu loh. Karena di zaman saya apologetik itu ditangkap-tangkapi gitu. Terus kita mainnya di YouTube itu sesudah kita apa? Kalau ini kan kalau dulu lebih sering pakai Zoom gitu loh. Nah, itu ada beberapa teman sekarang, beberapa grup kan diintimidasi itu gitu loh. Jadi ya oke, no problem. Tapi jalur kamu jika menurut Tuhan beda, ya jalan aja ke situ gitu loh. Kita sudah ketemu tipe-tipe yang apa? Yang pencibir ya, istilah Alkitabnya itu pencibir, pencemooh, bebal, udah ketemu gitu loh. Saya sampai jenuh gitu. Jadi ya teman-teman ada juga yang sangat sabar, saya nggak sabar gitu loh. Terus kalau kita dulu itu ini apa, merasa kita harus ngerti kitab mereka gitu loh. Karena kalau saya pribadi itu untuk mengerti Alkitab mudah lah, gampang. Tuhan kasih karunia itu besar buat saya tuh, saya bisa jelaskan Tritunggal dengan mudah lah gitu loh. Jadi itu apa yang paling penting sebenarnya untuk Elia itu pekabaran gitu. Orang-orang mau bertobat atau enggak, serahkan saja kepada Tuhan, berdoa saja kepada Tuhan gitu loh, supaya mereka percaya pada nama Yesus gitu. Tapi kalau zaman dulu kita itu tarik-tarikan, kita ditarik ke sana atau kita narik mereka kemari gitu loh. Tapi kalau saya lihat sih zaman sekarang lebih baik pelurusan informasi yang benar, pelurusan firman yang benar itu lebih baik gitu. Jalur yang lebih mulus lah, kurang lebih begitu. Tetap dalam perjuangannya Elia ya, tetap semangat ya. Banyak yang teman-teman yang diam-diam tapi memperhatikan gitu ya. Oke, God bless. Makasih Pak Lidar. Saya kembalikan. Baik, ya, terima kasih Pak Korban Hoax. Nah, kita ke Aditya Taliang. Silakan Aditya Taliang. Taliang apa Taliang apa Talang ini ya? Talang air. Talang air, oke. Berarti dia ngaku sendiri, dia talang air. Silakan Aditya Talang air, silakan. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Saya coba bahasa Arab. Oh, ya, pantas saja. Saya mau bercanda, cuma kalian semua serius ya, Bel. Iya. Yang belum tahu jadi serius, tapi kita yang sudah tahu udah, apalagi Lemerian yang sudah tahu. Ya. Silakan Aditya Talang air. Ya, saya tadi juga mau menceritakan seperti yang dijelasin Bu Udi ya. Memang kepala batu itu dimaklumi lah. Jelasin apapun mereka tak mengerti, mereka penyangkal. Jadi itu gak perlu kaget kita. Soalnya di zaman Yesus pun juga ada orang-orang kepala batu, contohnya ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu seperti kadrun-kadrun yang di perjanjian lama, yaitu ya kalau kalian nggak setuju mungkin bisa dikritik atau diprotes ke apa. Ya jadi kan saya pertama kali agak tergoncang pas dulu sedikit sih karena dengar ceramahnya Sakil Malik, Yesus ini, Yesus itu membuat saya kepikiran dan melamun. Saya pikir Kristen ini gak berdiri atau apa, gak tahunya ya muncul apologet. Nah jadinya ya seperti ini. Memang benar sih, supaya jangan ada kebohongan lagi, kebenaran tetap harus disebarkan. Ya itu aja sih. Shalom, terima kasih. Baik, mantap. Sudah tobat ya? Kapan dibaptis Aditya Talang air? Pas kiamat. Coba ngaku dulu, bisa bahasa Arab nggak? Saya goblok bahasa Arab. Oh bagus. Bisa bahasa Arab. Ngaku ya. Oke, baik. Terima kasih Aditya Talang air. Bito Info, silakan. Ya, saya mau disampaikan. Ya, silakan. Ya, sharing. Ganti juga ini Bito Info nih. Lanjut. Iya. Ya saya sharing saja gitu. Kalau di dalam room kita mau golongkan apa ya? Ya katakanlah diskusi atau ya ini topiknya kita bincang santai bersama Elia Myron ya, yang sedang saya pikir siapa atau dia Pak. Iya makanya saya lanjut. Ya Bito. Ya jadi ya memang kalau kita melihat lihat di dalam dunia apologet terkhusus di virtual, saya cuma mau men-sharingkan bahwa setiap ruang diskusi ataupun sharing ataupun obrol-obrol itu sebetulnya kan melahirkan pertanyaan-pertanyaan itu kan belum tentu relevan dengan metode tata kelola beriman secara Kristen, sebetulnya itu. Namun yang disayangkan adalah pihak apologet Kristen itu dengan cepatnya dan dengan ya mungkin ya katakanlah PD dan lain-lain langsung menjawab. Begitu kalau kita renungkan akan hal ini sebetulnya jangan. Jadi belum tentu setiap rangkaian kalimat pertanyaan itu memang relevan untuk dijawab dengan tata kelola iman Kristen. Itu yang sering terjadi. Begitu. Dan juga memang yang paling sering terjadi kalau sudah mulai nada tinggi keras, kita mesti mensadari juga bahwa ini dunia virtual berbeda dengan dunia real. Memang kita langsung dihajar juga dengan ayat Alkitab, bahkan orang Kristen tidak dengan kasih dan lain sebagainya. Memang kita belum dapatkan pendapat sepakat begitu ya secara aklamasi bahwa saya sering mendapati sebetulnya
mengejek, menghina Yesus dan kisah-kisah Yesus yang lainnya dengan nada landai, dengan nada tenang. Ya, kalau boleh saya sharing pengalaman saya yang berkali-kali, itu hanya saya yang enggak. Ya, yang lainnya biasa-biasa saja karena nadanya asik, santai, yang mungkin para penonton juga sambil tiduran dia tidak melihat rangkaian acara diskusi itu dari awal sampai akhir. Nah, ini yang kita belum dapat kesepakatan akan hal inilah, boleh dikatakan secara aklamasi. Karena ini sangat membawa dampak bagi orang malah yang cuma iseng dengar. Begitu. Jadi seolah-olah maka pihak Kristen itu omong kosong, katanya dengan kasih. Enggak begitu. Begitu. Ya, karena kita juga mesti jeli mendengarkan narasi paragraf yang dibangun. Sebetulnya dengan nada santun malah menghina. Begitu. Kita tidak membela Tuhan kita, bukan. Tapi kita membela intelektualan kita. Ya. Nah, ini yang saya masih sering sekali berulang-ulang kali kita temukan di dalam ruang-ruang diskusi, entah itu dengan RT berapa lah itu. Nah, satu lagi tentang data. Bukan berarti semata-mata data dan dokumen itu dipakai oleh gereja. Berbeda dengan data dunia Kristen dengan data gereja. Nah, ini yang akhirnya menjadi rancu. Kalau kita katakanlah kita sebagai sharing informasi tentang iman Kristen, it's okay. Namun permasalahannya, apakah kita ada mengemban tanggung jawab kita suatu hal yang kita sharingkan itu menjadi dampak yang sebetulnya menjadi negatif setiap yang kita suarakan. Salah satu contoh. Selamat malam. Ya, sebentar Bu ya. Oke, dipercepat Bito tausiahnya. Ya. Karena masih banyak yang lain ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang saya sharingkan, saya sangat kepengen begitu membahas akan hal dunia virtual dengan sharing pendapat begitu, karena ini selalu berulang-ulang ejekan bahwa kamu enggak dengan kasih, kamu kasih. Ini berbeda, ini dunia virtual karena terekam, terrecord omongan dia meskipun dikit Bang. Itu kalau itu ada orang yang ngomong gitu, apa menjawabnya Bang? Kita mengasihi orangnya, tapi ada juga ayat mengatakan kita menelanjangi kesesatannya Bang. Jadi kita telanjangi kesesatannya, orangnya kita kasihi Bang. Gitu. Oke. Baik. Iya. Ya jadi begini Om Leme. Ya, problem itu memang kita tidak bisa semudah itu kita lihat karena kan semua terekam. Nah, akhirnya kenapa kalau langsung kita lihat di ruang komen? Mayoritas yang membenarkan orang yang santun loh, jangan salah Pak. Gitu loh. Nah, sementara narasi santun itu sangat-sangat negatif bagi Yesus Kristus. Itu dia. Oke, nanti saya lanjutkan sharing lagi, kita putaran lagi. Terima kasih Kakak Paman. Iya, iya baik ya. Oke, belum ada pertanyaan, itu tausiah ya Elia ya. Ya harusnya berdiskusi, tanya jawab dengan Elia bagaimana ini ya. Makanya kita kasih kesempatan. Mohon juga jangan lama-lama ya. Tanya yang yang esensial dan tepat guna. Silakan. Servis otak. Ya, halo Pak Lidara. Ya, halo Pak Lidara. Sebentar Bu, ya silakan servis otak. Oke, suara gimana Pak? Terdengar baik? Bagus, lanjut. Oke, ya Elia, ya terima kasih ya, kamu luar biasa. Dan saya bangga ya lihat anak-anak muda sudah berani tampil dan menjawab cukup baik ya. Dan saya berharap ya Elia di kemudian hari lebih banyak tampil juga ya dalam ini ya, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemarin kira-kira grogi nggak Elia ketemu sama Pak Richard Elia? Enggak rugi sih. Karena enggak rugi. Grogi maksudnya. Nervous. Bukan rugi, enggak rugi. Enggak rugi. Untung malah, untung. Nggak ada yang grogi karena itu memang cuma sekali take, jadi nggak ada nggak ada di cut gitu, langsung syuting, tidak ada yang grogi. Iya. Ini Elia, ini papinya gimana ya? Ini papinya nggak karuan ya Elia? Video call kemarin sama Papa Bum. Gitu ya. Ada merusak aja nih. Kelakuan banyak biar memang ini. Iya, baru ngomong nongol aja, ini kayak jalangkung datang diundang. Ayo teman-teman dukung Pak Bom ke Israel. Ya, kalau donasinya banyak kita bisa berangkatkan Pak Bom, Elia dan yang lain-lainnya. Ya, kalau donasinya banyak, tolong bantu dan dukung teman-teman yang di live chat itu tuh. Wah, tangannya jempolnya sudah. Oke, ya terima kasih. Amin. Ya lanjut Pak Servis Otak. Ya, terus saya juga sudah nonton reaksinya dari si dongki setan itu ya, dan sangat menjijikkan ya cara mereaction pendapatnya si Elia itu. Dan ya itulah ya, kita sebagai anak-anak Tuhan jadi bisa menyampaikan dengan fakta, data, sejarah, berbeda dengan mereka ya. Begitu naif, rendah cara mereka untuk menyanggah ya. Semangat terus Elia ya, dan
senantiasa rendah hati, mengandalkan Tuhan untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Pak Lidara. Amin, Ya. amin, amin. Ya, terima oke. Wah, ini Pak Joni ini memang pendukung Pak Bom. Ya, sebelum kita lanjut, ya kita memang open donasi untuk keberangkatan saudara-saudara kita ke Israel, termasuk Elia, Pak Bom, Ibu Uti, dan yang lainnya. Mungkin kalau bisa, Ki Ahmad dan Pak Jeki dan yang lain, kalau memang dananya mencukupi. Kalau perlu seluruh apologet kita berangkat nanti. Aku dijak, Pak. Semua, ya, sama servis otak juga. Ya, Ya, yang semua tergantung daripada dana. Jadi Saya kita malah kita nanti harus bersatu supaya ada. Nanti kita akan buka, akan disalurkan kemana? Nanti ada rekening-rekeningnya. Baik. Ini kayaknya Bu Valencia ya? Enggak, ini silakan. Apa yang mau disampaikan? Selamat malam. Malam. Saya mau bertanya sama Aditya. Bisa? Aduh, Aditya lagi. Itu Aditya. Palsu. Aditya. Ini Aditya Tang Ting Tung, Bu. Ya. Saya dengan maminya Elia. Maminya Elia ya. Kalau begitu, ini maminya gendut. Rusak ini memang. Mami Elia mau bilang Mami, Mami dia pakai dua HP, pakai dua HP. Rusak memang. Elia, sebentar dulu, saya mau tanya Elia, mamimu ini begini, mamimu Elia. Oke. Ayo, sudah berbohong semua ya. Saya sudah tahu. Soalnya kan udah WA. Oke. Ada Pak Ciler. Baik, ya kita lanjut ya. Saya udah tahu dia. Enggak, masalahnya dia masalahnya dia ngeborong dia tempat duduk. Satu aja udah sempit, dua. Bikin rusak aja deh. Oke. Ya, oke. Pak Lobo ada ya? Ada. Kita ke Pak kok Dalbo tadi mana? Dulu, gua mau bicara dulu. Enggak, nanti aja dulu. Ya udah. Udah turunin nih. Keluar aja dulu. Lanjut. Giliran dia soalnya. Mbak Uti kemana? Mbak Uti Kemana ya? Mbak Uti dia ini terus kepental-pental dia kayaknya. Tadi kepental. Mau istirahat, Pak. Mau istirahat kan. Mau istirahat ya. Dia mau ini. Iya, nanti telepon aja udah ada kesehatannya tuh. Tadi pagi kita udah bawa dia dalam doa. Oke. Jadi gini Elia, nanti baru aku telepon sama Pak Bom aja ya. Masalah itu kemarin. Sorry tadi Pak Bom kan, iya tadi kan Pak Bom kan niat dari pagi sampai siang. Terus tadi siang Pak Bom lagi kita turun semuanya biar dia berdua soalnya telepon. Nah, terus tadi siang saya ada kegiatan sampai sore. Terus sore itu aku pulang tiduran saya. Makanya ini baru bangun. Baru saya punya TikTok itu kan ada 2 yang sudah hilang dari peredaran. Terus tadi saya coba yang 2 belum bisa diangkat. Makanya saya lagi suruh tim Solata untuk kasih aktif. Untuk teman-teman yang ada di bawah yang penonton pecinta Solata Band 2, tolong di follow ya Pak Bom 04 dan 05. Teman-teman. Pak Joni, terima kasih banyak Pak Joni. Tuh, Pak Joni mau Pak Bom ikut ke Israel tuh, Maret nanti. Tuh. Udah didukung. Pesawat pakai 2 pesawat kita. Karena Pak Bom ikut. Yang kanan ini. Tahu nggak saya kalau naik pesawat kan itu kan ada tempat yang pasti diangkat, pasti dipatahin. Iya. Kalau saya naik pesawat itu 3 tempat duduk dia sendiri. Iya, kalau saya naik pesawat itu saya pilih-pilih. Enggak, Pak, enggak boleh duduk di situ, Pak. Tiker dia, Pak. Iya, di depan. Kalau Lion Air kan kecil dia punya kursinya Lion Air. Ya, saya naik di pesawat yang lain Sriwijaya atau saya naik. Iya, memang teman-teman ini. Burak nanti, ada burak. Enggak, tadi kan saya dapat itu, Pak. Dapat tiket itu sempak merah, Pak. Sempak merah. Sempak merah jatuh. Naik pesawat sempak merah. Astaga, Pak Bom yang hilang. Kalau Pak Bom pergi, saya akan dukung semampunya. Amin tuh dari Pak Joni itu. Aduh, luar biasa tuh. Amin. Pak Joni makasih Tuhan memberkati. Iya teman-teman yang di YouTube, memang akhir-akhir ini 2 bulan ini Pak Bom turun ke TikTok ya, bergabung dengan teman-teman yang di TikTok. Dan memang di TikTok ini jaringannya sangat luas. Nah, maksudnya
rata-rata bermasyarakat, rata-rata orang banyak yang nonton. Nah di situ makanya saya turun, puji Tuhan baru 2 bulan ya. Nanti Pak Lidara dengan Pak Lobo menangani. Besok ini rencana 5 orang. Ada Ya. satu keluarga 3 orang. Amin. Terus kemudian ada Pak Arifin dan Pak Amiruddin. Tapi nanti kita ganti namanya ya, nama baptisnya. Jadi yang sudah 15 tahun dan yang sudah 20 tahun bertobat meninggalkan Tuhan Yesus dan kembali sudah percaya Tuhan Yesus. Kemudian yang 3 orang ini ibu dan anak-anaknya gitu. Ya. Itu nanti di Jakarta. Dan ada satu lagi ibu, namanya ibu siapa ya? Ima. Itu Pak Bokelo. Jadi nanti sekitar 7 orang ya ditangani oleh Pak Lobo, cuma masih sementara ini lagi kumpul. Mereka punya biodata dan bikin surat pernyataan kan supaya biar nggak ada paksaan. Betul nggak Pak Lidar? Iya, seperti Surat kemarin. pernyataan. Ya. Seperti kemarin yang kita baptis minggu kemarin. Lihat itu. Ya, dia bikin surat pernyataan, ketemu saya. Setelah itu kita baptis dan dia, puji Tuhan, sudah menyerahkan anaknya juga untuk Iya. dibimbing ya di gereja. Oke, Iya. lanjut. Nah, kemudian Pak Lidara ada informasi yang di Surabaya 2 orang. 2 orang saya udah tangani, saya udah kasih telepon sama Pak Pendeta Yafet. Puji Nanti Tuhan. 2 orang itu, ya satu yang dari Purbolinggo itu meninggalkan Tuhan Yesus sejak tahun 2000. Itu udah 23 tahun, ya sejak tahun 2000. Bapak-bapak, ya saya bisa sebut statusnya dia pokoknya di pemerintahan lah. Itu saya sadarkan sama Pak Pendeta Yafet, teman saya kan dari gereja GBI. Oke. Terus ibu juga ada Ibu Elizabeth, 2 orang. Itu informasinya jadi sudah 9 ya. Kemudian kemarin hari Sabtu kemarin ada pembaptisan di Jawa Tengah ditangani oleh tim Solatan PM2 juga namanya Pak Moto. 5 orang. Jadi Pak Bom, puji Tuhan Pak Bom sekarang bekerja itu kiri kanan. Biarlah nanti anak Tuhan, Pak Bom mengajar, nanti anak Tuhan yang ya. Memang firman Tuhan katakan dalam Matius 9 ya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 9 ayat 37 dan 38 dan Lukas 10 ayat 2 dan selanjutnya. Tuayan sudah menguning, bekerja sedikit. Untuk itu marilah teman-teman, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tinggalkan segala sesuatu yang pernah selama ini kita ribut. Yang sekarang intinya itu kita mencari jiwa-jiwa, tuayan banyak. Jadi saya turun, Ibu Sofiatul, ya, semua teman-teman, Eli termasuk Eli ini, ya anak saya ya. Jadi kita semua bergabung turun di TikTok itu bukan semata-mata apa, tapi kita mencari jiwa. Karena memang di TikTok itu sangat bermasyarakat, ya, dalam arti orang gampang masuk, dan streamer. Kalau streamer ini kan agak aneh-aneh tuh, kita masukkan kadang susah. Harus dari email yang kita bikin. Nah, untung saya bisa masuk pakai anak saya punya HP ini. Saya bisa bermain. Ini kan anak saya punya handphone, ya. Dan memang terima kasih banyak di rupanya di Kadal Gurun ini yang tukang premium termasuk yang ini ada sedikit flash sama Kak Eli kan. Seperti Dodi Setan ya. Mereka ini kemarin Valen, dia ada utus Valen masuk di TikTok saya. Dia ngajak saya berdebat untuk ketemu langsung kopi darat. Terus saya bilang sama Valen, gini aja Valen, supaya saya lihat tahu berkualitas, kita diskusi saja di channelnya Rudy Yohanes. Karena kalian itu kalau mau diskusi maunya satu arah, nggak bisa begitu. Kita diskusi itu jangan satu arah. Jadi kau bertanya soal Alkitab, saya bertanya Yuyu punya iman. Dia nggak berani ya. Ayo sudah Pak Bomo kita kopi darat. Kalau kopi darat itu ada 2 alternatif. Kalau kau kopi darat dengan saya di sini aman. Tapi kalau saya kopi darat dengan Anda diskusi di kayak seperti kemarin, Pak Pendeta Zali, itu saya nggak bakalan bertanya kau punya kitab. Pasti saya akan diintimidasi. Saya nggak bakalan mau. Nah jadi untuk itu teman-teman, pesan Pak Bom, mungkin yang nonton banyak ya, yang penggemar di TikTok, pesan Pak Bom, kalau kita apologet yang baru, saran saya, ini pendapat bukan apa. Lebih baik kita bersama-sama sesuai dalam firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat ke-17, besi menajamkan besi. Biarlah kita masuk di channel Kristen saja. Jadi kalau kita masuk di channel mereka itu kan mereka kan imannya lain. Nanti kalau mereka berbicara tentang iman Kristen, terus kalau tidak ada orang Kristen yang nonton, ya mereka juga pasti akan sepi. Jujur. Karena apa? Tidak ada lawan bicara. Itu saran saya. Dan kita juga nggak usah nonton di channel mereka. Ngapain? Karena Tuhan Yesus kita kan dahsyat. Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kita mesti marah sama mereka? Makanya saya dan tulisannya saya udah bicara sama Rudy, lebih baik lagi kita undang mereka ke channel kita. Kalau kita masuk ke channel mereka, ujung-ujungnya apa? Kayak Zuma. Saya udah undang berapa kali Zuma. Dia nggak mau. Dia maunya apa? Di TikTok. Itu. Semua saya sudah undang. Termasuk kemarin saya bikin tantangan ya di Rudy Yohanes. Saya bikin 3 lawan 1. Saya siap lawan mereka. Tapi mereka nggak berani. Saya udah telepon bukti WA semua sudah ada di sini. Sudah ada. Dan saya mengatakan bahwa kalian itu pendusta kalian. Kenapa? Kalian punya iman lain, kalian bahas Alkitab. Kalian menghina Paulus, kalian menghina Tuhan Yesus. Saya punya bukti rekaman Pak Lidara. Nanti saya kirim ke Pak Lidara, itu rekamannya sangat luar biasa.
Iya, ada rekaman yang Zuma menyatakan hal yang tidak bisa ya. Kemarin waktu kami sidang jemaat di seluruh Papua, itu kami sidang itu sama 2 hari. Itu saya udah kasih dengar. Ya, saya kasih dengar dan mereka menilai bahwa biarkanlah saja. Yang penting kalau dia datang ke sini kami sudah tahu orang. Itu. Jadi dia itu memberikan, saya putar ya. Boleh kalau saya putar sebentar Pak Lidar ya. Pak Lidar dengar ya. Apa tuh? Oh ya, boleh. Suara sebentar. Ini saudara. Atau saya kirim ke Pak Lidar saja kan? Kirim aja deh ke saya. Ya. Baru Pak Lidar putar saja ya. Sebentar. Iya, nanti kita ini. Ya. Kirim aja nanti. Kita dengar. Ini sangat terlalu aja. Oke. Putar dulu ya. Kita putar dulu. Rasul Muhammad SAW mengajarkan menikah, dia menikah. Yesus memiliki batu sandal, memiliki roh, pasti dia memiliki sperma. Pertanyaan saya, seperti apa Yesus melampiaskan spermanya? 501, mimpi basah, atau dia menikah? Oh yes, oh yes, oh yes, yes, oh yes, oh yes, Yesus, oh yes, Yesus, oh yes, yes, Yesus. Kalau saya sarankan, Yesusmu itu melampiaskan spermanya dengan cara apa? 501, mimpi basah untuk menikah. Silakan. Masih aktif. Nah, ya, kira-kira bagaimana? Terus ada? Ya itu kan memang niatnya hanya menista dan menghujat saja. Ya. Namanya juga orang Jadi, gila, Pak. Diemin aja, ya, Pak. makanya teman-teman, Pak Bobong punya saran. Kan firman Tuhan sudah katakan, berbahagialah kamu oleh karena aku kamu dinista. Makanya pesan saya ini kesalahan dari apologet yang masih muda. Saya sudah sampaikan, untuk ngapain kalian mau masuk ke sana? Kalau Pak Lidar bilang apa? Najis mukalado. Benar nggak Bang? Najis mukalado. Mukalado. Nah, saya sudah sampaikan jangan membuang mutiara ke dalam mulut babi. Iya. Jangan. Tapi kepala batu. Sampai kadang saya masuk di channelnya mereka, saya bilang, yang Kristen itu turun. Tapi kepala batu juga. Bilang apa yang kalian cari? Dan saya sudah turun ke teman-teman yang Liwanes kayak Billy. Sudah, nggak usah Billy, kalian nggak usah gabung, biarkan aja mereka. Karena mereka itu nggak bakalan laku kalau nggak membahas tentang Kristen. Mereka tujuannya cari koin. Dan saya punya bukti udah banyak. Ajak untuk di YouTube mereka nggak mau. Mereka tuh nggak mau kalau di YouTube. Karena apa? Mereka memang punya tujuan itu cari koin. Itu yang kasih tahu juga bocoran kan si Papa Jahat yang dari si ya. Dia mengatakan bahwa mereka itu memang pengangguran semua, cuma cari makanan. Saya pikirin aja Pak Lidar ya. Udah terlalu lama saya tambah aja. Ya, luar biasa ya. Oke. Mungkin masih ada yang mau ini ya. Ada Pak Ciler. Wah, silakan Pak Ciler. Ya, shalom Pak Lidar dan shalom. Elia. Bism Yesus Hamsia. Ya. Elia. Saya terus terang dengan Elia ini salut dengan kemampuannya menjawab, pengetahuannya tentang Alkitab dan sejarah kekristenan. Luar biasa kalau saya bilang. Ada yang saya mau tanyakan, Elia mulai belajar ini sejak umur berapa dan berguru ke siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Tadi sudah Pak Ciler, tadi sudah dijelaskan. Saya dengar. Ya supaya jangan ngulang lagi nanti Elianya. Jadi dia memang belajar selama ini karena melihat selama ini di TikTok, terus dia karena iman kekristenan dipelintir-pelintir dan disalahartikan. Dia belajar dari Ibu siapa namanya? Dari Pak Bambang Nursena, dari Bu Rita Wahyu, dari pendeta-pendeta yang ada. Dia belajar semua itu. Dia belajar dari Stephen Tong, dari yang ada lah. Ya, jadi belajar juga Ibrani dan luar biasa. Dari Romo Bintoro juga ya, dari semua yang ada dia belajar sudah. Itu sejak umur berapa ya Elia mulai menekuni belajar kalau saya tahu umurnya Elia, silakan Elia. Sejak umur berapa? Sekarang kan yang saya dengar kan Elia baru 19 tahun sekarang kan? Iya, betul. Iya Pak, belajarnya itu dari usia berapa? 17 mungkin ya. Berarti 17 kali ya menangkapnya ya. Berarti kita ini dalam semua Pak Lidar, saya udah belajar 3 tahun, kemampuan saya belum ada seperempatnya Elia ini. Iya, memori kita udah lemot Pak. Mesti tambah memori. Memori kita cari uang soalnya Pak, ini susahnya. Iya. Ya berarti kan kurang lebih 2 tahun ya Elia mulai belajar ya. Iya. Luar biasa kalau saya bilang. Tapi ya memang kalau kemampuan menjawab sih mungkin karena ada darah Batak ya. Elia kan orang Batak. Orang Batak kan memang dalam berdiskusi itu luar biasa, makanya banyak yang jadi pengacara itu kan. Tukang debat. Betul. Ya. Jadi ada faktor genetika Bataknya. Ya. Tapi saya salut, dan video-videonya Elia itu juga di TikTok itu boleh dikatakan menjawabnya dengan sangat taktis. Pak Ciler ada yang saran tuh, minum minyak ikan Pak, biar nggak lemot. udah tiap hari. Kalau minyak ikan itu buat kita sekarang Pak, minyak ikan itu bukan untuk menambah kemampuan otak, tapi untuk obat kolesterol Pak. Tapi minyaknya ikan paus maksudnya.
Jangan menaikkan paus Pak, nanti bumi goncang karena paus itu menopang bumi katanya. Oh iya betul. Susah nanti bumi gempa di mana-mana. Oke, lanjut. Ya kita berharap ada Elia baru nanti ya yang juga bisa. Ujungnya kita tidak bakalan bisa dinaikkan karena pasti di bawah sekali kan. Nanti Tapi sekali waktu waktu juga saya mau masuk juga komalnya. Iya, waktu itu kebetulan dia baru buka dan saya yang keberapa ya, yang kelima apa yang keberapa waktu itu. Akhirnya ikut naik gabung di tempatnya Elia. Ya puji Tuhan, pernah sekali lah di tempat Elia. Ya, karena sulit memang masuk tempat dia. Kalau servis otak cepet Pak, Elia lihat, servis otak naik nih, gitu cepet Pak. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut. Ya kita sih berharap ada Elia baru juga ya dari anak-anak kita. Amin. Yang juga menjadi para apologet muda dan punya kemampuan luar biasa dan punya daya tarik luar biasa untuk pada saat membuka komal. Kalau Elia ini saya lihat kan 2.000, 3.000, bahkan pernah 12.000 kemarin itu ya. Luar biasa kalau saya bilang. Ya. Bagaimanapun dan yang saya perhatikan Elia ini tidak pernah menyerang agama seberang ya. Dia tetap fokus untuk mengabarkan kabar sukacita, berita Injil itu aja. Jadi kalau dikatakan kita harus menyerang juga, sepertinya sih nggak perlu juga ya. Mengambil apa sesuatu yang jelek dari tempat mereka untuk membenarkan keimanan kita. Ya saya juga banyak belajar lah dari tempatnya Elia ya. Bagaimana cara dia menjawab, kemudian yang saya salut itu pengetahuan dia sih. Pengetahuannya luar biasa sekali. Amin. Ya, maju terus Elia, maju terus ya. Ya, itulah dukungannya ya. Iya, Elia ya. Oke, masih ada satu lagi sebelum nanti ke saya ya. Jadi saya berikan dulu semua ke Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Shalom dan selamat malam Shalom. Pak Lidara. Selamat malam. Shalom. Halo, saya daripada Sarawak, Malaysia Pak. Dari Sarawak, Malaysia. Oh, luar biasa. Silakan Pak Stephen. So, puji Tuhan, saya memang dalam menelusuri dan mengikuti channel Bapak. Cuma saya agak... Ini suaranya yang nggak ada atau gimana ya di saya? Ada suaranya kecil Pak Stephen. Kecil Pak Stephen suaranya kecil. Agak dibesarin supaya tidak kedengaran oleh Elia dan yang lain. Silakan. Dengar suara saya Pak? Ya, silakan Pak. Dikuatkan sedikit. Oke Pak, nih Kecil sekali, kecil. Oh, kecil sekali ya? Ya, kecil. Oke. Halo, dengar? Ya, dengar. Silakan. Oke, saya dah mengikuti channel Bapak dan saya dah bulan 2 nih saya mengikuti TikToknya si saudara Elia. Saya pun keliru juga, minta maaf lah saudara Elia. Saya ingatkan kamu tuh cewek mula-mula. Cewek. Dia mirip-mirip orang Korea Pak, minta maaf. Ah. Yang membuatkan saya terkejut, yang luar biasa tuh, dia punya hikmat itu luar biasa. Ini anak muda belajar di mana? Sejarah dikuasai, dan dia macam menanggapi sesuatu kesalahpahaman daripada pihak sebelah dengan baik dan jelas. Itu yang saya ikuti Pak. Boleh dengar kan? Halo. Iya dengar. Lanjut. Ya sila. Dan ke depan saya beritahu dengan anak saya yang perempuan 3 orang, perhatikan ini channel yang benar. Saya beritahu dia, kan banyak channel Kristen yang mengakunya Kristen Pak, tapi dia mengajarkan sesuatu yang asing daripada kekristenan. Itu yang bahaya. So, puji Tuhan, so teruskan. Dan saya cuma selalu mendukung channel-channel Pak Lidara, Pak Elia, dan channel-channel yang lain. Dan Tuhan Yesus berkati Pak. Itu sekian Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Stephen ya. Elia mungkin menyimak ada tadi ini ya. Jadi Pak Stephen ini dari Sarawak ya, dia mendengarkan channel Elia ini sudah 2 bulan ini ya. Dan dia sangat salut dengan Elia dan dia banyak belajar juga termasuk anak-anaknya ya. Jadi luar biasa Elia sudah sampai Sarawak dan sudah mendunia. Haleluya, puji Tuhan. Itu ya yang disampaikan. Oke. Ya terima kasih Pak. Yang Pak Elia yang membuatkan kamu tuh meroket masa temu ramah kamu dengan Dr. siapa tuh? Richard Lee Dr. Richard Lee ya. Richard Lee. Itu yang betul-betul menjadi viral tuh. Apabila ditangkapi oleh si siapa tuh, si Doni setan ke Doni Tan. Iya.
Donitan, setan. Doni setan. Doni setan. Sama Pak Donitan. Nah itu yang membuatkan kamu Dongki. semakin ditanggapi semakin viral. Dan saya akan terus viralkan beneran nih Pak. Ya teman-teman Kristen yang lain tahu ada satu anak muda yang luar biasa. Gitu Pak. Ya, sampai ke Denmark juga. Ya, Elia luar biasa. Sudah mendunia. Jadi terus lanjutkan talentamu di dalam penginjilan dan memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan pasti menyertaimu. Haleluya. Baik Pak Stephen, sudah ya? Baik, kita. Sudah Pak, terima kasih Pak. Saya undur diri dulu Pak. Baik. Oke, sehat selalu Pak Stephen. Selalu. Tuhan Yesus memberkati Pak Stephen. Memberkati semua ya. Amin. Amin. Iya baik. Ini dari saya ini, Elia. Elia, adakah pertama ini kiat-kiat kamu untuk menyampaikan pemberitaan Injil, ya, menanggapi iman Kristen yang disalahgunakan, yang disalahartikan? Kiat-kiat apa yang kamu jalankan? Kemudian apa sih hambatan yang paling menonjol ketika kamu mungkin di komalmu atau di YouTube kamu memberitakan Injil kebenaran? Karena biar bagaimana secara psikis orang-orang akan menganggap ini anak kecil ini baru 19 tahun tapi kok sudah sedemikian luar biasa. Banyak yang mendukung, pasti banyak juga yang aneh-aneh ya. Lu pasti tahu ya Elia. Nah, apa sih kiat-kiat kamu untuk menghadapi ini, dan kendala apa saja yang kamu hadapi di dalam memberitakan Injil kebenaran ini? Silakan Elia. Kiat-kiat itu sebenarnya tidak ada ya kalau dari saya secara metode, tapi prinsip saya itu hanya satu, bahwa pemberitaan Injil itu harus santun. Apologetika pun harus demikian. Bagaimana caranya membuat agar argumentasi kita itu bisa diterima terlepas dari usia kita yang masih kecil atau mungkin lebih tua dan lain-lain. Itu hanya dengan data, karena kita berbicara by data. Jadi data itu yang kita bawa sebagai penegasan akan benar atau tidaknya argumentasi kita, tanpa melakukan penghujatan atau juga ejekan atau hinaan kepada teman kita berbicara atau teman berpikir kita. Jadi kalau metode saya itu, saya bukan tipe yang polemik, karena saya tidak suka berpolemik. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan, saya akan bantu jawab. Ya, saya berikan data-datanya, saya berikan sumbernya juga. Kalau ada yang memang meminta, itu saya berikan. Dan itu memang cara yang bagi saya itu baik bagi karakter saya. Dan saya nggak tahu, mungkin setiap orang itu terlahir berbeda ya. Tapi kalau saya, cara penginjilan saya itu memang seperti itu. Saya nggak tahu juga lah kalau teman-teman boleh tidak sepakat dengan hal ini. Tapi memang saya seperti itu. Dan kendala-kendala yang dihadapi ya, sebenarnya cara yang demikian itu harusnya tidak menimbulkan kendala. Karena kita tidak berbicara atas nama pribadi. Tapi kita berbicara atas nama data itu sendiri yang memang mengungkapkan. Kita hanya ngedeliver, mengirimkan kembali apa yang diungkapkan oleh data-data yang kita miliki itu. Kita hanya mengungkapkan sebagai alat saja. Kita sebagai motor saja. Nah, kendalanya itu ya itu tadi, respon tadi. Ada yang memang mau menerima, ada yang memang mau menolak. Tapi bagaimanapun data itu akan tetap berdiri karena sejak 2000 tahun lalu itu ada. Gitu. Jadi ya itulah mentransmisikan aja ya. Iya, betul. Ya, kita menyampaikan, ngedeliver aja. Karena Kristen itu tipikal orang yang value driven. Nah, saling mendorong. Kita transmisikan apa yang data itu ungkapkan, kita transmisikan dengan bahasa manusia yang kemudian orang bisa mengerti dan memahaminya. Jadi kalau kita hanya berbicara with no data, ya saya pikir pun saya akan dibilang ngibul pun ya nggak masalah, karena itu fakta. Kalau saya berbicara tanpa data gitu, saya tidak akan berani mengambil tawaran podcast Dr. Richard ya. Saya tidak dibayar di sana, tapi tujuan saya hanya ya bagaimana Injil ini saya beritakan gitu. Karena saya ingin memanfaatkan platform itu. Makanya saya sampai bawa Alkitab ke sana. Agar saya mau menunjukkan bahwa kitab suci yang saya pegang ini bukanlah kitab suci yang metahistoris, tapi tentang dalam kaitannya Palestina dan Israel, ini adalah kitab suci yang utama untuk bisa mengetahui siapa itu Israel. Jadi saya memang saya bukan tipikal tujuan saya itu bukan untuk kemuliaan diri saya sendiri. Saya tidak munafik, saya harus katakan di sini. Saya tidak pernah untuk mencari ketenaran dengan hal-hal seperti ini. Ya, kalau orang-orang ada yang berkata kamu mau viral dengan cara seperti ini, oh maaf tidak. Saya rela menerima hujatan, cacian, makian semua orang. Saya difitnah, dikira transgender, saya difitnah public figure, saya dihujat, opini saya digiring, semua diperlakukan jahat dengan saya. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Yang saya hanya pedulikan adalah meskipun saya direndahkan, dihina seperti itu, bahkan sampai kepada ranah yang tidak seharusnya.
Ya, intinya Tuhan saya dipermuliakan. Apa yang saya sampaikan itu bukanlah hujatan kepada mereka, kepada siapapun. Yang saya sampaikan adalah apa yang seharusnya didengarkan oleh orang lain. Bahwa kita berbeda, kita tidak sama. Tapi kemudian yang namanya respon itu adalah hak absolut dari setiap orang yang melekat pada diri kita. Ada yang merespon dengan baik, ada juga yang jahat. Ya, tapi saya pun tidak memikirkan bahwa semua hujatan cacian yang saya terima dan fitnahan keji yang dilontarkan kepada saya pun tidak menganggap semua itu menjadi sandungan bagi saya yang membuat saya harus berhenti menginjil. Kalau memang Tuhan pelihara saya, apapun yang saya lakukan, Tuhan akan pelihara. Jadi saya sudah berada di jalan saya yang benar bagi saya. Jadi saya tidak perlu merasa gimana-gimana dengan apa yang sudah saya lakukan. Karena semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan, kayak saya selalu bergumul kepada Tuhan. Kalaupun ini semua terjadi, biarlah terjadi dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Apapun yang saya lakukan saat ini, biarlah terjadi menurut kemauan-Mu. Aku bukanlah aku adalah milik-Mu. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, silakan dipakai. Kalau Tuhan tidak mau pakai saya, bawalah aku pada rencana-Mu. Saya ingat beberapa bulan lalu saya bernazar kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada pelayanan Allah. Karena saya mengalami beberapa hal yang membuat saya harus bernazar kepada Allah. Dan ternyata nazar saya itu dijawab. Ya. Dan kemudian saya diperhadapkan pada kondisi yang sekarang ini. Saya tidak tahu Tuhan sedang melakukan apa. Tapi saya percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya itu akan berjalan sesuai dengan kemauan Dia. Karena yang saya bawa bukanlah hujatan. Bukan juga fitnahan kepada siapapun. Tapi yang saya bawa adalah kabar mengenai Raja itu, yang olehnya kita beroleh keselamatan. Penghiburan bagi saya itu hanya satu. Ketika Yesus Kristus berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya dan difitnah oleh karena namaku, karena mereka akan disebut sebab karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jika dunia ini pun menolak kita, jika dunia ini pun membenci kita, itu tidak masalah. Jika dunia ini merasa bahwa kita adalah sampahnya, itu pun bagi saya tidak masalah. Karena kabar itu harus sampai, maka kita tidak punya beban dan tanggung jawab ketika Raja kita itu datang dan mengatakan bahwa kami belum mendengarkan Injil itu. Bagaimanapun saya harus jujur kepada kita semua, bahwa tujuan saya hanyalah untuk memberitakan Injil. Saya bukan berpolemik, karena saya hidup berdampingan dengan orang yang bermacam ragam agama di tempat ini. Dan mereka tahu dan mereka tidak membenci saya. Meskipun saya viral itu di TikTok. Ya, mereka tahu, bahkan mereka yang berkata, kok banyak yang menggoreng isu. Itu yang berbeda agama dengan saya. Jadi, saya serahkan kepada providensi dan kedaulatan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Teman-teman di sini banyak yang mendukung saya ya secara mental, materi, dan semua hal. Saya bersyukur untuk itu bahwa Tuhan memang kirimkan orang-orang baik untuk saling mendukung dan bersekutu bersama di dalam namanya dan untuk tujuan dan kemuliaannya. Kira-kira begitu, Pak Leader. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Sedikit boleh Pak Leader, sedikit Pak. Ya, oke. Inilah cara yang luar biasa dari Elia. Silakan. Ya. Elia di TikTok sudah berapa lama ya mulai aktif ya? Kurang lebih 4 bulan, Pak. 4 bulan atau 5 bulan lah. Wow, 4-5 bulan ya? Iya. Ya, justru bagus, saya belum sama sekali. Enggak, maksud saya cepat sekali pertumbuhan dia punya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Baru 4 bulan ternyata, saya kira udah tahunan. Baru 4 bulan ya. Pernah di ban nggak? Pernah di ban? Enggak pernah. Karena saya bukan jangan ribut-ribut. Jangan ribut-ribut. Ya, makanya saya juga belajar kan. Karena sekarang ya puji Tuhan saya punya channel nggak pernah di ban lagi. Karena capek juga ya untuk berpolemik sama mereka itu capek. Iya. Capek untuk bikin channelnya, capek di ban pula. Lebih bagus. Ya yang kalau saya pribadi ya memang banyak belajar dari channelnya si Elia terus terang. Saya melihat sesuatu yang unik dari channel ini. Dia mengabarkan Injil, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya kita yang tua juga kan nggak ada salahnya belajar kepada yang masih muda ya, karena itu sangat positif kalau saya. Jadi yang dilakukan oleh Elia, dia menyampaikan, kemudian ada dinaikkan saudara-saudara kita, apakah itu yang seiman maupun yang tidak seiman, dan pertanyaan mereka dijawab dengan baik gitu, dan tidak berputar-putar kalau saya lihat ya. Artinya fokus menjawab pertanyaan, setelah selesai dia ganti lagi dengan orang yang berbeda kan. Nah, ini juga perlu kita belajar dengan Elia nih, cara-cara yang dia lakukan. Gak ada salahnya kita yang tua-tua ini yang sudah hidup di zaman kolonial ini belajar dari zaman kolonial. Karena ya, gak ada salahnya Pak. Manusia kolonial belajar sama anak-anak milenial gitu. Makanya sudah beberapa hari ini ya setelah itu saya lihat Elia ini, luar biasa makanya ya, luar biasa. Padahal tadi udah dijelaskan ya, di bawah masih bilang sis Elia juga, aduh angel itu. Mungkin baru masuk dia nggak apa-apa. Baru masuk ya. Padahal sebelumnya Elia kan pakai nama Michael ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi benar Pak Cilan, kita walaupun tua tidak usah malu belajar dengan yang muda. Oh iya, kalau kita nggak malu Pak.
yang muda juga belajar kepada yang tua, karena biar bagaimana yang tua sudah mengalami muda, yang muda belum pernah tua. Oke. Jangan salah Pak, itu Nabi Nuh, Abraham lebih dulu daripada Nabi Nuh Pak. Iya, tapi Abraham lebih tidak belajar. Makanya Nuh itu belajar dari Abraham. Musa juga belajar dari Daud, Pak. Itu. Baik. Oke, ada Pincas, silakan Pincas. Ya, shalom, selamat malam buat semuanya. Tetap semangat. Iya, ini saya sudah perhatikan juga sih. Oh ya, salam kenal ya buat Elia. Itu tempo hari sejak diundang oleh Dr. Richard itu saya baru tahu terus, cuman beberapa teman-teman dulu pernah sering kirim di Facebook saya melihat TikTok Anda sih, tapi saya belum terlalu memperhatikan banget, baru di Dr. Richard itu yang ya bagus juga. Saya juga sering masuk di channelnya siapa itu Burita, tapi nggak terlalu sering gitu. Saya pernah juga masuk di channelnya para berdebat itu sih, apa Muslim itu saya pernah masuk. Saya tahu, saya dulu pernah berdebat juga dengan si Valen itu. Valen, terus lagi sampai itu yang praktisi Yahudi itu, bukan Yahudi ya, itu si ini Yitzhak ya, Yitzhak itu kan aslinya itu kan. Oh, kalau saya dua itu Pak, yang dua itu si Yitzhak itu kan sebenarnya nama aslinya kan Richard Giovanni itu, dia kan iya, betul. Sempat tinggal di Bandung. Sekarang dia sudah jadi Buddha Pak. Ya, memang gitu dia Pak, dia memang gitu sifatnya dia. Dia itu kayak kemana-mana gitu. Tapi ya support terus buat Elia. Cuman tempo hari yang waktu pas di Dr. Richard itu saya koreksi sedikit ya. Itu yang untuk Israel itu kan sebenarnya bukan pemenang Israel artinya. Dia pangeran Israel itu. Dari kata Isra dengan L-nya Elohim itu. Ya, itu. Tapi so far so good, sudah menyuarakan di ini, di apa nih namanya, melalui channel Dr. Richard juga. Cukup lumayan ya untuk pengetahuannya si Elia. Itu memang betul, kalau di zamannya Yesus itu ada, justru malah ada 5 mazhab sebenarnya yang berdiri. Kaum Farisi, Saduki, Eseni, Sikari, Zeloti. Nah, itu yang berdiri waktu itu. Jadi, dan ini perlu diingat lagi bahwa kaum Farisi itu sebenarnya masih ada sub-subnya lagi. Bahkan ada 7 sub. Yang 5-nya itu yang ditegur keras oleh Yesus, yang 2 itu memang benar-benar dia takut akan Tuhan itu. Itu ada di Talmud Sota itu. Dua-dua. Bisa dicek kalau yang biasa dengan Talmud. Saya sebenarnya Rabbi Judaisme. Saya juga praktisi di Messianic Judaisme. Saya pengikut Kristus juga sih. Jadi gerakan saya juga ada Judaisme sedikit. Makanya saya sering debat sama Valen sama Yitzhak itu dulu. Lama banget itu dulu saya debat sama dia. Cuman ya akhirnya dia mau ngajak saya berteman gitu ya. Karena dia tunjukkan sama saya tentang Talmudnya Yesus yang dihina-hina itu. Dia bilang ya itu opini Rabi, tidak semuanya itu ini, justru malah menunjukkan bahwa kalau Yesus semakin dihina di situ, itu menunjukkan bahwa dia memang betul-betul Mesias ben Yosef. Karena untuk kedatangan Mesias ben David itu harus pertama kalinya Mesias ben Yosef yang harus hadir itu di situ. Itu. Lalu dia ngajak berteman sama saya karena ini, saya bilang nggak usah gitu. Kita cukup di ini aja, di dunia maya gitu. Itu aja sih. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Pincas ya, luar biasa ya. Memang menambah saya pengetahuannya, memang betul. Karena di Talmud itu adalah karangan rabi-rabi, dan Talmud yang seperti Talmud Gitin 7a, Talmud yang semua mendiskreditkan Yesus, ternyata mereka sudah hapus Pak. Jadi mereka juga sudah meminta maaf karena itu buatan dari rabi-rabi yang ya, Talmud Gitin yang dibilang Yesus dimasak di air kotoran ya, kemudian itu ya, itu Talmud itu kan bukan kitab suci. Talmud itu tulisan para rabi, dan para rabi itu banyak yang tidak suka kepada Yesus. Mereka belum ini Pak terbuka bahwa justru malah di doa Rosh Hashanah itu kan sebenarnya menyebut nama Yesus di situ, tapi dia tutup itu namanya situ. Dikatakan di situ kan Yesua Sarhapanim. Jadi Yesus adalah pangeran wajah, yang dimana setiap shofar dinaikkan, sangkakala dinaikkan, sebenarnya waktu itu dibacakan dibawa dalam nama Yesua gitu di situ. Tapi mereka tutup dengan Metatron, atau yang sekarang itu ditutup dengan Mentet gitu aja. Karena mereka juga mau ngomong Metatron itu
berhati-hati sekali. Itu kan malaikat Tuhan sebenarnya, malaikat tertinggi itu. Betul. Itu. Ya itulah sifat dari mereka ya, karena memang mereka tidak mau, walaupun sudah jelas di tanah Torah Nevim Ketuvim mereka sudah menjelaskan siapa itu Yahweh Adonai Hashem itu, bagaimana Hashem itu menyatakan diri dia adalah juru selamat. Tetapi pengejawantahan oleh para rabi ini, mereka menulis malah yang mendiskreditkan Yesus. Tapi itu pun sudah diakui oleh para rabi yang sekarang mereka tergabung di komunitas rabi mesianik, baik juga yang dari rabinik. Tetapi yang masih keras itu kan sekarang rabi-rabi dari ortodoks, dari ultra ortodoks ya, yang mereka yang masih, karena mereka dari kaum Farisi ya, kaum rabi-rabi ultra ortodoks itu. Itu Pak Pinjam. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.